Perkenalkan, nama saya Rizky Widya Mulyani dengan NIM 1902612045, dokter muda Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, periode 12 April sampai 16 Mei 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik mengenai resusitasi jantung paru pada masa pandemi COVID-19. Dimulai dari pendahuluan. Prinsip dari BLS adalah yang pertama untuk mengidentifikasi secara cepat henti jantung mendadak dan aktivasi EMS atau Emergency Medical Service atau sistem gawat darurat. Yang kedua adalah untuk sesegera mungkin memberikan tindakan awal berupa RJP yang berkualitas, kuat, dan cepat. Dan yang ketiga adalah untuk melakukan defibrilasi secepatnya. RJP sendiri dilakukan untuk mengembalikan sirkulasi jantung paru. Tujuan dari RJP adalah untuk memberikan bantuan dari luar atau bantuan kompresi eksternal pada jantung, sehingga fungsi jantung untuk memompa darah dari seluruh tubuh bisa kembali normal, dan fungsi respirasi juga bisa kembali normal. Kapan seseorang melakukan RJP? Yaitu pada orang dengan henti jantung dan henti napas. Kita mencurigai adanya henti jantung jika yang pertama, korban tiba-tiba kolaps atau tidak sadarkan diri. Korban tidak merespon bahkan setelah diberikan rangsangan. Korban tidak bisa bernafas secara spontan, atau ketika korban bisa bernafas namun nafasnya tidak adekuat atau gasping. Pada masa pandemi COVID-19, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan RJP. Yang pertama adalah mengurangi paparan terhadap penolong dengan cara menggunakan APD yang lengkap sebelum memasuki ruangan atau tempat kejadian, membatasi jumlah personel, mempertimbangkan penggunaan alat RJP mekanik pada pasien dewasa yang memenuhi kriteria tinggi dan berat badan, dan mengkomunikasikan status COVID-19 pada penolong baru. Kemudian, dilakukan prioritas strategi oksigenasi dan ventilasi dengan resiko aerosolisasi rendah. Yang mana ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di belakang. Kemudian, kita mempertimbangkan apakah korban ini layak untuk dilakukan resusitasi dengan menetapkan tujuan perawatan dan menyesuaikan panduan untuk membantu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan faktor risiko pasien terkait kemungkinan untuk bertahan hidup. Ini adalah rantai kelangsungan hidup menurut AHA, di mana pada in-hospital cardiac arrest atau pada henti jantung yang terjadi di dalam rumah sakit, dilakukan pengenalan awal dan pencegahan, aktivasi respon darurat, kemudian CPR kualitas tinggi, kemudian defibrilasi, perawatan pasca henti jantung, dan kemudian pemulihan. Sedangkan jika henti jantung terjadi di luar rumah sakit, maka dilakukan aktivasi respon darurat, CPR kualitas tinggi, defibrilasi, resusitasi lanjutan, perawatan pasca henti jantung, dan pemulihan. Ketika kita akan melakukan resusitasi jantung paru, pertama, jika kita melihat seorang korban yang kira-kira mengalami henti jantung dengan kriteria-kriteria yang sudah kita bahas sebelumnya, maka kita terapkan DRSCAB, yaitu danger, response, short for help, circulation, airway, dan breathing. Kita akan bahas satu-satu. Dimulai dari danger. Jadi ketika ada seseorang yang kita curigai mengalami henti jantung berdasarkan kriteria yang sudah kita bahas sebelumnya, maka yang pertama kita harus memastikan keamanan terlebih dahulu. Pada masa COVID-19 ini, kita harus memprioritaskan keamanan penolong terlebih dahulu, yaitu dengan cara menggunakan APD.
si penolong setelah menggunakan APD, kita amankan lingkungan pasien dan amankan lingkungan juga. Jadi, jika misalnya pasien kolaps di tengah jalan, maka itu kan tidak aman, mungkin saja ada mobil yang lewat, sehingga kita harus pindahkan pasien terlebih dahulu ke tempat yang lebih aman untuk bisa melakukan pertolongan selanjutnya. Selanjutnya, kita cek respons pasien. Jadi D, danger, kemudian R, response. Di sini kita memeriksa respon korban dengan cara memanggil, menepuk bahu, dan merangsang nyeri. Terdapat kriteria, yaitu kriteria AFPU, yang bisa kita gunakan untuk menilai kondisi korban. Yang pertama adalah alert atau awas. Jadi pada saat kondisi ini, si korban itu masih dalam keadaan sadar penuh ketika kita lakukan pengecekan respons. Kemudian V, verbal. Jadi ketika kita lakukan penepukan bahu, mungkin korbannya masih belum sadar. Ketika kita sudah memanggil korban dengan suara yang nyaring, barulah korban sadar, berarti korban ada pada posisi verbal ini. Kemudian pain atau nyeri. Jadi setelah ditepuk dan setelah dipanggil pasien belum memberikan respon, namun ketika kita beri rangsangan nyeri baru pasien merespon, berarti pasien ada di kriteria ini. Kemudian ketika dilakukan seluruh rangsangan ini, baik dari memanggil, menepuk bahu, dan merangsang nyeri, pasien masih juga tidak merespon, artinya pasien unresponsive. Setelah kita memastikan respons pasien, kita shout for help. Kita memanggil bantuan dari orang-orang sekitar atau terdekat untuk meminta mereka menghubungi ambulans atau RS terdekat jika memang berada di luar rumah sakit. Jika berada di dalam rumah sakit, maka segera teriakkan kode blue. Nah, tujuan dari shout for help ini adalah untuk meminta penolong selain kita untuk melakukan aktivasi EMS. Aktivasi EMS atau sistem gawat darurat ini dilakukan jika penolong lebih dari satu. Penolong pertama harus tetap ada di samping pasien, harus tetap segera menolong pasien melakukan kompresi jika diperlukan, sedangkan penolong kedua inilah yang akan mengaktifkan EMS. Kemudian kita juga bisa meminta penolong kedua ini untuk mencari dan menggunakan AED atau Automated External Device. Selanjutnya, kita mengecek sirkulasi pasien. Dulu dilakukan lihat, dengar, dan rasakan dari denyut nadi maupun dari nafas pasien. Namun saat ini, metode ini sudah tidak digunakan lagi. Sementara saat ini dilakukan atau digunakan metode untuk meraba denyut nadi pasien dengan cara meraba pada lokasi-lokasi seperti di karotis untuk pasien dewasa. Pada pasien anak-anak dilakukan di nadi karotis atau femoral. Kemudian pada pasien bayi dilakukan pada brachial. Perabaan denyut nadi ini tidak boleh lebih dari 10 detik. Jadi jika dalam 10 detik tidak ditemukan denyut nadi, maka harus segera dilakukan RJP sampai AED yang dibawa oleh penolong kedua datang ataupun bantuan selanjutnya yang sudah dipanggil dari orang-orang yang kita minta untuk memanggil ambulans datang. Jadi kita segera lakukan kompresi. Jika nadi ada, tapi pasien mengalami henti napas, maka kita harus mengamankan jalan nafas pasien. Dan kemudian selanjutnya tetap mengecek ulang nadi setelah 2 menit. Nah, namun pada masa COVID-19 ini tentunya manajemen jalan nafas itu agak sedikit berbeda dan ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Sedangkan pada bayi dan anak-anak, jika ventilasi dan oksigenasi cukup, tapi nadinya kurang dari 60 kali per menit, maka kita harus tetap segera lakukan RJP. Meskipun nadinya sudah ada, tapi kalau kurang dari 60 menit, kita tetap lakukan RJP. Nah, laju kompresi dada adalah 100-120 kali per menit. Dengan kedalaman kompresi
pada dewasa adalah 5-6 cm, sedangkan pada anak-anak adalah minimal sepertiga diameter dadanya. Sedangkan pada bayi sama juga sekitar minimal sepertiga diameter dada bayi. Untuk anak-anak itu kira-kira 2 inci atau 5 cm, sedangkan pada bayi kira-kira 1,5 inci atau 4 cm. Untuk durasi kompresi sendiri, satu siklusnya terdiri dari 30 kompresi, di mana 5-6 siklus itu adalah sekitar 2 menit. Rasio kompresi dan ventilasi pada dewasa adalah 30:2, untuk 1 atau 2 penolong, pada anak-anak dan bayi adalah 30:2 untuk 1 penolong, dan 15:2 untuk 2 penolong. Namun, kembali lagi, untuk ventilasi ini sendiri, pada masa COVID-19 terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, yang nanti akan kita pelajari ketika kita mempelajari mengenai algoritma. Kemudian airway. Airway ini kita lakukan pembebasan airway dengan cara head tilt chin lift atau dengan jaw thrust. Jika kita mencurigai adanya trauma leher, maka kita harus melakukan metode yang paling minimal intervensinya, yaitu jaw thrust. Jadi ini adalah head tilt chin lift, yang ini adalah jaw thrust. Ada juga triple airway maneuver yang menggabungkan antara head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Selanjutnya breathing. Jadi breathing ini jika memang belum terpasang alat bantu nafas bantuan, ini akan disesuaikan dengan rasio kompresi ventilasi dulu ketika sebelum COVID-19. Namun pada saat ini jika memang terjadi henti jantung di luar rumah sakit di masa COVID-19 seperti ini, maka disarankan hanya dilakukan kompresi dada hand only saja, jadi tanpa ventilasi. Nanti kita lihat di belakang. Kemudian, jika memang sudah terpasang alat bantu nafas, maka satu tiupan bantuan nafas itu dilakukan setiap 6 detik. Jadi sekitar 10 kali per menit selama 1 detik. Jadi 1 detik ini adalah 1 kali tiupan alat bantu nafas tersebut. Di mana diharapkan dada pasien atau dada korban akan mengembang saat diberikan tiupan. Kemudian harus minimal interupsi pada kompresi dada dan saat memberikan bantuan nafas. Nah, ini adalah prioritas strategi oksigenasi dan ventilasi untuk meminimalisasi aerosolisasi pada pasien-pasien yang mungkin dicurigai COVID-19. Jadi digunakan penyaring HEPA bila ada untuk saluran ventilasinya. Kemudian untuk intubasi di awal menggunakan pipa endotrakeal dengan cuff bila memungkinkan. Kemudian ditugaskan intubator yang dengan kemungkinan terbesar akan berhasil melakukan intubasi dalam sekali percobaan. Kemudian segera hentikan kompresi dada ketika dilakukan intubasi. Pertimbangkan penggunaan videolaryngoscopy bila ada. Sebelum intubasi bisa digunakan back mask device atau T-piece untuk neonatus dengan penyaring HEPA dan penyekat kedap udara. Kemudian untuk dewasa, pertimbangkan oksigenasi pasif dengan non-rebreathing face mask sebagai alternatif back mask device untuk durasi pendek. Dan jika intubasi harus ditunda, pertimbangkan supraglottic airway dan minimalisir diskoneksi sirkuit tertutup. Ini terutama jika memang alat bantu nafas yang lebih advance sudah tersedia. Kemudian, untuk CPR sendiri harus dilakukan dengan high quality. Jadi, high quality CPR ini adalah tidak boleh kompresinya itu terlalu cepat atau tidak boleh terlalu keras, yaitu dengan 100-120 kali per menit kecepatannya, kedalaman 5-6 cm, kemudian harus minimal interupsi, kemudian segera ganti kompresornya jika sudah 2 menit, atau jika misalnya si orang yang membantu mengkompres dada pasien ini itu sudah mengalami kelelahan, segera ganti.
Kemudian, ini capnography dan intraarterial pressure kalau sudah ada alat untuk, mengeceknya. Nah, ini adalah defibrilasi atau AED. Ini adalah gambar jenis-jenis AED. AED ini ketika dia sudah dipasang pada pasien, maka dia akan melakukan assess pada ritme jantung pasien. Jika memang ritmenya itu shockable, maka dia akan memberikan satu shock. Kemudian setelah itu RJP bisa dilanjutkan. Ketika shock dilakukan, RJP harus dihentikan terlebih dahulu. Nah, setelah shock baru RJP bisa dilanjutkan kembali. Namun jika ritmenya itu non-shockable atau tidak bisa di-shock, maka AED akan menginformasikan bahwa ritmenya non-shockable, orang yang melakukan RJP akan melanjutkan kompresi. Begitu seterusnya. Nah, ini adalah sekuen CPR dari guideline AHA pada tahun 2015. Sebenarnya mirip ya, ada DRS CAB juga, tapi mungkin yang berbeda di sini adalah pada bagian breathing-nya. Nah, pada bagian breathing, untuk COVID-19 saat ini sudah tidak direkomendasikan lagi untuk menggunakan mouth-to-mouth breathing. Nah, ini untuk step-step melakukan adult CPR hands only, jadi hanya melakukan kompresi dada tanpa perlu memberikan bantuan nafas. Ini sudah ada rekomendasinya juga dari AHA pada tahun 2020. Jadi ini kalau misalnya di luar dari rumah sakit. Nah, jika korban sudah bisa bernafas dengan normal, maka korban ditempatkan pada posisi recovery atau recovery position. Nah, ini adalah contoh bagaimana memposisikan korban dengan recovery position. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai bantuan hidup dasar atau BLS atau BHD, algoritma ketika terjadi di luar rumah sakit pada masa COVID-19. Terutama jika pasiennya ini atau korbannya ini terduga atau terkonfirmasi COVID-19. Jadi, pertama kita harus melakukan pengamanan terlebih dahulu, baik pada personal atau pada penolong itu sendiri dengan cara menggunakan APD dan juga membatasi personil resusitasi. Selain itu juga kita memindahkan pasien ke tempat yang lebih aman untuk dilakukan pertolongan selanjutnya. Kita lakukan cek respons, jadi respons. Jika memang tidak ada respon, kita segera panggil bantuan. Minta penolong kedua untuk segera melakukan aktivasi respon gawat darurat dan mempersiapkan AED serta peralatan emergensi lainnya. Kemudian kita mulai cek nadi dan nafas pasien dalam 10 detik. Pastikan apakah nadi benar-benar teraba. Jika ternyata pasien bernafas normal, nadinya teraba, maka lakukan monitoring pasien hingga tim emergensi tiba, dan kita posisikan pasien dalam posisi recovery position. Jika memang nadi teraba tapi pernafasan tidak normal, maka kita bisa memberikan bantuan nafas jika terdapat back mask device dengan filter. Dan kita harus memastikan sel maskernya sudah rapat. Dengan satu bantuan nafas tiap 5-6 detik atau sekitar 10-12 napas per menit. Kemudian kita aktifkan sistem respon emergensi jika memang itu belum dilakukan sebelumnya setelah 2 menit. Kemudian lanjutkan bantuan nafas, periksa nadi setiap 2 menit. Jika nadi tidak teraba, mulai RJP, dan kita lanjutkan ke kotak RJP ya. Kemudian jika kemungkinan ternyata pasiennya overdosis opioid, maka kita berikan naloxone sesuai dengan protokol. Nah, dalam RJP ini, jika memang pasien tidak bernafas dan dia nadinya tidak teraba, kita segera lakukan RJP dengan melakukan siklus 30 kompresi dan 2 bantuan nafas. Nah, ini kita harus menggunakan
Seperti tadi, bag mask device dengan filter dan pastikan seal rapat. Atau kita bisa lakukan kompresi kontinu dengan oksigenasi pasif menggunakan face mask. Jadi, gunakan AED pada saat ini segera setelah alatnya tersedia. Ketika AED sudah tiba, kita pasangkan AED pada pasien dan kita lakukan analisis irama. Jika iramanya itu shockable, jadi bisa VT atau VF, biar kita si AED ini akan meminta untuk menghentikan RJP dan dia akan memberikan satu shock kepada pasien. Setelah itu akan dilanjutkan lagi RJP-nya segera hingga 2 menit sampai disarankan oleh AED untuk kembali melakukan analisis irama. Kemudian lanjutkan hingga tim bantuan hidup lanjut mengambil alih atau ketika korban sudah mulai bergerak atau dia sudah ada indikasi untuk penghentian RJP. Kemudian kita juga kalau misalnya ternyata AED-nya menunjukkan iramanya non-shockable seperti PEA, maka kita akan segera lanjutkan RJP hingga 2 menit sampai disarankan oleh AED-nya untuk kembali melakukan analisis irama. Kemudian kita lanjutkan hingga tim bantuan hidup lanjut mengambil alih ataupun ketika korban sudah mulai bergerak atau ketika indikasi penghentian RJP sudah ada. Nah, bagi penolong terdekat, sangat jarang penolong tersebut memiliki akses terhadap APD yang adekuat, sehingga ini dapat meningkatkan resiko terekspos terhadap COVID-19. Namun, sekitar 70% henti jantung terjadi di rumah, yang mana penolong terdekat, terutama satu rumah, sebenarnya sudah sangat mungkin terekspos dengan COVID-19 sebelumnya. Jadi, mungkin dalam beberapa pertimbangan bagi si penolong sendiri, bisa dilakukan bantuan hidup dasar dengan protokol ini dan misalnya dengan hands only seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ini adalah bantuan hidup lanjut atau HLS henti jantung ketika terjadi di luar rumah sakit. Jadi ketika bantuan hidup lanjut sama, tadi kita sudah harus menggunakan APD, jadi harus amankan diri dan sudah dilakukan RJP dengan memberikan oksigen, tapi harus dibatasi aerosolisasinya. Kemudian kita pasang monitor atau defibrilator dan kita persiapkan intubasi. Jadi, lihat apakah iramanya shockable atau tidak. Jika VF atau PVT, shock. Jika tidak, misalnya asistol atau PAA, RJP dilanjutkan. Tapi, ini harus ditetapkan dulu prioritas apakah ini pasien perlu diintubasi atau RJP-nya dilanjutkan. Nah, kalau memang misalnya dilakukan intubasi, segera hentikan kompresi dada saat intubasi dilakukan. Jika intubasinya tertunda, pertimbangkan supraglottic airway atau bag mask device dengan filter atau seal yang rapat. Hubungkan dengan ventilator yang memiliki filter yang memungkinkan, jika memungkinkan. Kemudian kembali lagi lakukan RJP, misalnya dalam 2 menit. Kalau misalnya iramanya shockable VT-VF dan sudah dipertimbangkan intubasi, RJP dilanjutkan dan dilakukan pemberian akses intravena atau intraoral. Kemudian dilihat lagi, dicek iramanya shockable atau tidak. Kalau shockable, di-shock, lanjutkan RJP lagi, bisa di sini mulai diberikan epinefrin tiap 3-5 menit dan mulai pertimbangkan alat kompresi mekanik. Kemudian cek lagi iramanya, shockable, kembali lanjutkan RJP, berikan amiodaron atau lidocaine dan atasi penyebab reversibel. Kalau misalnya dia iramanya non-shockable pada saat ini, bila memang tidak ada tanda-tanda kembali sirkulasi spontan, atau jika didapatkan tanda kembalinya sirkulasi spontan, maka kalau memang tidak terdapat tanda-tanda kembalinya, kita ke yang kotak nomor 11. Sedangkan kalau misalnya dia sudah ada kembali, maka sirkulasi spontan ya, maka kita lanjut ke perawatan pasca henti jantung. Nah, ini sama ya, mirip kalau memang tidak non-shockable sejak awal, RJP dilanjutkan.
langsung berikan akses intravena. Bedanya, kalau yang ini tadinya diberikan akses intravena saja, kemudian jika setelah 2 menit itu irama shockable dilakukan shock pada pasiennya. Tapi kalau yang ini setelah dia terjadi irama yang non-shockable, tidak bisa di-shock, maka langsung diberikan akses intravena dan epinefrin setiap 3-5 menit. Di sini sudah bisa dipertimbangkan untuk melakukan kompresi dengan alat kompresi mekanik. Selanjutnya sama, mirip dengan yang sebelumnya, kembali kita cek irama dari pasiennya sendiri, dan apakah dia shockable atau non-shockable, seperti itu. Kemudian ini adalah untuk bantuan hidup dasar pada pasien-pasien yang pediatri di luar rumah sakit. Jadi untuk pasien-pasien pediatri itu sebenarnya mirip ya, dia hanya saja perbedaan dari segi pulsnya, kalau memang dia kurang dari 60 bisa segera dilakukan CPR. Dia sama saja, mungkin yang berbeda dari tadi adalah kompresinya. Kalau misalnya ada satu saja penolong, maka 30 kompresi banding 2, tetap harus menggunakan backmask device dengan filter dan tight seal. Kalau misalnya ada 2 penolong, maka dia bisa diberikan 15:2 rasionya. Sisanya mirip seperti yang pada dewasa. Ini yang pada anak-anak di rumah sakit jika terjadi henti jantung, bantuan hidup lanjutnya. Jadi mirip juga seperti yang dewasa ya, hanya berbeda pada saat mulai dari RJP-nya sendiri. Seperti itu. Kemudian, nah untuk reversible causesnya, jadi ada beberapa penyebab dari henti jantung yang bisa kita koreksi atau perbaiki, yaitu ada hipovolemia, hipoksia, kemudian adanya hidrogen ion, hipoglikemia, kemudian hiperkalemia, hiponatremia, kemudian maksudnya hipotermia, kemudian tension pneumothorax, tension kardiak, tamponade kardiak, toksin, kemudian trombosis pulmoneri, dan trombosis koronari. Jadi jika ini bisa ditemukan sembari kita lakukan CPR, ini harus segera dikoreksi. Baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa. Nah, kemudian itu yang tadi pada out of hospital atau ketika terjadi di luar rumah sakit. Jika henti jantung terjadi di rumah sakit, maka yang pertama dilakukan adalah memastikan apakah benar terjadi henti jantung. Kemudian mulai RJP saja dengan APD yang minimum, lakukan defibrilasi, kemudian kompresi dada harus dengan APD yang lengkap, kemudian lakukan intervensi jalan nafas sesuai dengan rekomendasi yang sebelumnya sudah dibahas. Kemudian, identifikasi penyebab reversible dan rencana post-resusitasi. Tentu harus dilakukan pembersihan dan dekontaminasi setelah kita melakukan pertolongan, kita melepas APD dan membuang APD sekali pakai tersebut dan segera mencuci tangan. Jadi henti jantung di rumah sakit ini pada saat dia masih pre-arrest, tentu kita menentukan terapi dan target terapi bagi semua pasien yang suspek maupun terkonfirmasi dengan COVID-19 yang tiba di rumah sakit. Kemudian, kita pantau dengan ketat tanda dan gejala untuk dapat meminimalisir dibutuhkannya intubasi emergensi yang akan menempatkan pasien dan penolong dalam risiko tinggi. Kemudian, apabila pasien dalam kondisi rawan, terjadi henti jantung, pertimbangkan pindahkan pasien dalam ruangan bertekanan negatif untuk meminimalisir risiko exposure selama resusitasi dilakukan. Kemudian, tutup pintu untuk mencegah kontaminasi airborne.
Untuk pasien yang telah terintubasi pada saat terjadi henti jantung, harus jaga jarak dengan pasien yang telah terpasang ventilator mekanik dengan penyaring HEPA untuk mengurangi aerosolisasi. Kemudian sesuaikan pengaturan ventilator untuk membiarkan ventilasi ansinkronus. Kemudian apabila didapatkan ROSC, atur pengaturan ventilator agar disesuaikan dengan kondisi pasien. Kemudian pada pasien posisi pronasi ketika henti jantung, pada pasien dengan suspek atau terkonfirmasi COVID-19 pada posisi pronasi, lakukan percobaan untuk mengganti menjadi posisi supinasi untuk melanjutkan resusitasi. Meskipun tingkat keefektifan untuk melakukan CPR pada posisi pronasi masih belum diketahui sepenuhnya, pada pasien yang jalan nafasnya terjaga dalam posisi pronasi, dapat dihindari untuk mengubah menjadi posisi pronasi kecuali dapat dilakukan tanpa meningkatkan risiko diskoneksi peralatan dan aerosolisasi. Apabila tidak dapat mengubah posisi pasien secara aman, pasang defibrilator pads pada posisi anterior-posterior dan lakukan CPR dengan posisi tangan di atas badan vertebra T7, T10. Nah, bagaimana kita mengetahui kapan menghentikan RJP? Ada beberapa indikasi RJP dihentikan, yaitu yang pertama, jika terjadi return of spontaneous circulation atau ROSC. Jadi, sirkulasi spontan pasien itu sudah kembali. Jadi bisa dihentikan RJP-nya. Kemudian, tim yang lebih ahli sudah datang, jadi dia bisa mengambil alih. Kemudian, penolong tidak lagi mampu melakukan RJP karena dia sudah kelelahan atau terdapat adanya keadaan yang berbahaya, atau jika ditemukan tanda yang menunjukkan kematian yang irreversibel, kriteria kematian yang jelas telah teridentifikasi. Atau jika seandainya ketika RJP dilakukan, penolong baru mengetahui bahwa ternyata si pasien atau si korban itu sudah menandatangani DNR atau Do Not Resuscitation, maka RJP harus dihentikan untuk menghormati keputusan pasien tersebut. Sekian presentasi mengenai resusitasi jantung paru pada pasien-pasien atau pada masa pandemi COVID-19 ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan terima kasih.